Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita ada pembelajaran di mata ajar KMB 1 yang akan Ibu bahas itu adalah prosedur pemeriksaan fisik pada pasien dengan gangguan kebutuhan nutrisi patologis, sistem pencernaan, dan metabolik endokrin. Nanti akan kita bahas bagaimana ada ke arah persiapan untuk tindakan pemeriksaan diagnostik, kemudian ada tindakan ke arah perawatan luka bakar. Mohon disimak. Ya, ini tema yang akan Ibu bahas pada pertemuan kali ini. Prosedur pemeriksaan fisik pada pasien dengan gangguan kebutuhan nutrisi patologis, sistem pencernaan, dan metabolik endokrin. Yang akan Ibu bahas terlebih dahulu yaitu adalah ke arah persiapan pemeriksaan diagnostik, yaitu salah satunya adalah persiapan untuk pemeriksaan USG. Nah, untuk pemeriksaan USG, baik itu abdomen bagian atas ataupun abdomen bagian bawah, nah sebaiknya sebelum dilakukan tindakan, pasien dipuasakan dulu, puasa makan. Minimalnya 6 jam sebelum dilakukan pemeriksaan USG. Dan boleh minum air mineral ya. Jadi walaupun dipuasakan makan, tapi pasien diperbolehkan untuk minum. Nah, 1 jam sebelum pemeriksaan, pasien diharuskan minum dan tahan kencing. Tidak boleh kencing sampai dilakukan pemeriksaan. Untuk pasien yang menggunakan kateter harus diklem ya. Kemudian untuk USG abdomen atas dan bawah, pasien harus puasa minimalnya 6 jam dan harus tahan kencing ya. Kemudian ini adalah persiapan sebelum endoskopi. Jadi pasien perlu memberitahukan perawat atau dokter jika memiliki kondisi medis seperti diabetes, kencing manis, hipertensi, atau sedang mengkonsumsi obat-obatan yang bersifat untuk mengobati alergi ya. Jadi sebaiknya kalau misalnya pasiennya tidak memberikan penjelasan, misalnya tidak menjelaskan kalau saat ini dia sedang menjalani perawatan medis, sebaiknya kita tanya, Bapak atau Ibu saat ini apakah sedang menjalani pengobatan untuk penyakit diabetes atau kencing manis, hipertensi, ataupun mengkonsumsi obat-obatan untuk ini ya, anti alergi. Kemudian pasien sama ya untuk endoskopi juga, pasien tidak dibolehkan makan minum selama 6-8 jam sebelum tindakan. Kemudian pasien juga diharuskan diet rendah residu ditambah dengan obat pencahar untuk membersihkan usus besar pada pemeriksaan kolonoskopi agar dinding usus bagian dalam terlihat dengan jelas. Kemudian pada saat ada pemeriksaan endoskopi, kalau misalnya pada pasien lansia yang menggunakan gigi palsu, sebaiknya dilepas dulu, kacamata, perhiasan, ataupun benda-benda berlogam, sebaiknya dilepaskan dulu ya. Pasien juga bisa didampingi keluarga selama dilakukan tindakan endoskopi. Nah, ini adalah persiapan sebelum barium enema. Tidak makan waktu pada saat tengah malam, jadi biasanya kan pagi ya direncanakan untuk tindakan barium enema. Jadi pada saat tengah malam tidak dianjurkan untuk makan, minum obat pencahar di malam hari ya supaya saluran pencernaannya bersih. Sebelum dilakukan X-ray, obat pencahar bisa dalam bentuk pil ataupun bentuk cairan. Menggunakan enema kit pada waktu malam atau beberapa jam sebelum X-ray dimulai guna menghilangkan residu yang ada pada usus besar pasien ya. Jadi bisa dilakukan hukna, tapi sekarang lebih banyak pemberiannya berupa bentuk obat pencahar supaya feses-fesesnya bisa dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian jika pasien sedang mengkonsumsi obat-obatan lain, biasanya dokter akan menyarankan pasien untuk tidak meminumnya sementara waktu. Jadi stop pengobatan dulu sebelum dilakukan pemeriksaan barium enema. Kemudian ini adalah pemeriksaan GDS dan suntik insulin. Mohon disimak apa yang harus dipersiapkan dan tindakan pada saat kita lakukan pemeriksaan GDS dan suntik insulin. Mudah-mudahan pernah lihat mungkin pada saat praktek keperawatan dasar
pernah lihat bagaimana tindakan pemeriksaan GDS ataupun tindakan suntik insulin? Yang pertama, untuk pemeriksaan gula darah, maka kita perlu alat ini, glukotes, kemudian itu alatnya nanti ya. akan dikalibrasi sebelum digunakan, kemudian ini untuk menusuknya, kemudian ini untuk pengambilan darahnya ya. Jadi nanti ada untuk macam-macam nusuk pada pembuluh kesempatan darahnya kita fokusnya ke pakai glukosa menggunakan saja. berbentuk seperti Kemudian pena. lancet, yaitu untuk menusuknya. Untuk tempat penusukan itu diutamakan atau lebih baik pada jari manis dan juga jari tengah. Ya, Dan biasa ya, kemudian jari kita manis menekan dulu ataupun sebelum jari tengah penusukan tempat supaya penusukan untuk lebih pengambilan banyak darahnya. darah yang keluar. Kemudian alkohol swab untuk membersihkan atau melakukan disinfeksi pada area yang akan ditusuk, sarung tangan, dan juga air mengalir atau hand sanitizer untuk cuci tangan. Itu untuk melakukan pemeriksaan gula darah. Kemudian untuk pemberian teknik insulin sendiri, maka yang akan kita perlukan adalah insulin seperti ini. Nah, ini bisa dilihat nanti apakah warnanya keruh atau ada gumpalan atau tidak. Nanti kaitannya kalau misalnya ada gumpalan, seperti apa yang harus kita lakukan. Kemudian ini jarumnya, dan jangan lupa mengecek kadaluarsanya ya, supaya kita tidak memberikan obat yang sudah kadaluarsa kepada pasien. Kemudian sama ya, untuk seperti prinsip pemberian obat, juga bengkok, kita pastikan 5B-nya. Jangan sampai memberikan insulin, obat yang sudah nanti akan dirapihkan kadaluarsa. pada boneka seperti ini. Ada beberapa area yang itu yang hijau itu menunjukkan area untuk tempat diberikan, yang yaitu boleh pada area lengan dilakukan atas. suntik insulin. Bisa dilihat, kemudian nanti untuk Jadi di pemberian bagian dada, ini bisa kemudian di 2 kali. lengan Jadi untuk area atas, lengan atas di bagian abdomen, searah dan jarum jam. di Bawah bagian dulu, kemudian paha atas, ini ya, kemudian lengan paha ya. sebelah kiri, kemudian untuk area abdomen memutarnya adalah searah gerakan jarum jam. Ya, Jadi kalau misalnya dari kan sini, itu harus bergantian dari ya kalau kita abdomen suntik insulin. Jadi sebaiknya kalau atas sudah di lengan kanan, kemudian atas, atas kiri, boleh kemudian muter bawah dulu kiri, di kemudian bawah kanan. abdomen. Selain itu juga Abdomen bisa dibagi di 4 area paha, kuadran. Kalau sudah baik kiri dan abdomen, kanan, selama tidak baru ada ke luka. lengan Kemudian sebelahnya, juga baru bisa ke di bagian area paha gluteus atau kanan, area dan paha. paha bagian kiri Baik, pasien. selanjutnya kita akan langsung mempraktekkan bagaimana pemeriksaan gula darah dan juga bagaimana pemberian insulin. Sekarang tindakan untuk pemeriksaan kadar gula darah dulu ya, gula darah sewaktu. Ini untuk alat-alatnya. Sama kalau untuk alat-alatnya sama seperti kita mau ngambil darah ya, ada alas perlak, ada bengkok, ada kapas alkohol. Ya, tadi sudah kita siapkan semua alat. Kemudian kita ke pasien. Assalamualaikum. Ya, dengan saya perawat Erna ya. Ini dengan Bu Ninda? Iya. Ya, oke. Pada hari ini nanti Ibu saya akan cek gula darah Ibu ya. Ya, Ibu bagaimana? Apa yang dirasakan hari ini? Kalau hari ini sedikit lemes sih Bu. Lemas. Tapi sudah sarapan, tapi masih lemes aja kayak gitu Bu. Nah, masih lemes ya. Oke. Oke, saya cuci tangan dulu ya Bu ya. Kemudian kita menggunakan sarung tangan. Sarung tangannya bersih aja ya yang kita pergunakan. Pasiennya pada saat kita lakukan pemeriksaan GDS bisa posisinya duduk atau posisinya tidur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nanti akan saya tusuk ya Bu ya. Persiapkan dulu lancetnya, kapas alkohol. Nah, pertama setelah kita siapkan alat, kemudian kita kalibrasi. Itu untuk alat mendeteksinya ya. Jadi satu pasien satu alat tersebut. Diselipkan ke mesinnya. Ya, itu namanya untuk lancetnya. Untuk penusukannya. Dan kita lepas untuk masukin ke pena tersebut. Sebaiknya tidak dilepas dulu ya, supaya untuk keamanan kita. Dan kita kencangkan.
dan kita atur seberapa kedalamannya. Itu nanti karena akan kalau misalnya kurang dalam mungkin darah yang akan keluar sedikit, tapi kalau terlalu dalam juga rasa nyerinya akan semakin meningkat. Oke, ini saya atur di posisi keempat. Sudah. Sudah sesuai glukosa tadi sesuai nomor yang di sini. Ya, Ibu, ini saya tusuk dulu ya untuk tahu kadar gula darahnya. Untuk tempat penusukannya ini Ibu mau yang Sebaiknya di jari bawah tengah atau jari tangan manis? tersebut Manis kita Jari manis, ada ya. alas Oke, dan perlak ya. tadi Ibu sudah cuci tangan Ada sebelumnya bengkok ya? juga bisa kita dekatin. Oke. Bisa jari telunjuk Ini saya ataupun bersihkan jari dulu. manis. Nah, Nanti sebelum terasa ditusuk sedikit sebaiknya sakit tunggu kering dulu. sambil tarik Karena nafas biasanya dalam ya, kalau Bu, darah ya. bercampur dengan alkohol itu jadi membuat Rahim. darahnya itu jadi encer, malah jadi banyak keluarnya. Nah, dekatin. Nanti di situ ada keterangannya buat Ya, darah kemudian yang kita masuk ke alat tunggu tersebut. 10 detik. Nah, harusnya secepatnya kita menyiapkan kapas ya. Jadi setelah beres ditusuk langsung disimpan di sini. Itu kan jadi kalau ada darah banyak bisa keluar Ini kemana-mana bisa ya. ditekan, Bu. Ya, ini hasilnya lebih dari 200, Bu. Jadi Ibu harus diberikan insulin. Ya, Ya. standarnya Nah, kalau ini akan GDS saya itu lakukan yang untuk harus pemberian insulinnya ya, diberikan Bu, ya. insulin itu kalau kadarnya lebih dari 200. Itu Nah, ya baiklah, untuk pemeriksaan Bu GDS, Ninda, gula tadi darah setelah sewaktu. kita periksa kadar gula Nah, darahnya, sekarang hasilnya lanjut karena adalah hasil pemeriksaan 260, GDS-nya ceritanya sehingga di atas Ibu harus 200, si diberikan pasien lanjut akan insulin. dilakukan Ya, suntik ini sudah insulin. disiapkan, kemudian dosisnya tadi juga sudah disesuaikan ya. Oke, untuk yang pertama, untuk penusukan insulin, bismillahirrahmanirrahim, saya sudah menggunakan sarung tangan, kemudian saya mengecek insulinnya apakah benar dengan Bu Ninda? Iya, Ya, umurnya berapa? 45. 45. Rumahnya? Prinsip pemberian obat dilaksanakan Samping, ya. dulu Oke, sesuai. sebelum kita Kemudian memberikan saya cek suntik insulin. apakah sudah expired atau belum. Sudah tertulis dan di sini masih bisa digunakan. Oke, kemudian saya cek di sini ada sedikit gumpalan sehingga Kalau sedikit supaya gumpalan, terjadi kita harus homogenisasi gini perlu dulu ya dilakukan supaya dengan si obatnya itu merata. mixing. Jadi diletakkan di antara dua telapak tangan, kemudian diputar sampai 10 kali. Oke, kemudian dipasangkan dengan jarumnya. Jarumnya biasanya bersifat Untuk jarumnya juga disposable, dicek sekali apakah pakai, buang, ganti lagi sudah nanti pada expired saat atau pemakaian belum. yang baru. Dan ini masih bisa digunakan. Oke. Kemudian setelah tadi kita sambungkan, kita lepas jarumnya. Kita lakukan priming, jadi untuk memastikan bahwa nanti insulin itu bisa keluar. Jadi ini bisa diputar di sini, kita putar 1 sampai 2. Kemudian kita suntikan. Nah, nanti di sini akan keluar insulinnya. Nah, setelah itu maka kita melakukan pemberian insulin kepada pasien. Kalau misalnya pasien bisa memberikan sendiri, maka bisa dilakukan sendiri dan bisa tidak perlu ditutup lagi. Nah, karena ini pasiennya tidak bisa memberikan sendiri, maka akan dibantu oleh perawat. Ya, Ibu, tadi hasil gula darahnya 260 ya.
dan ini berarti harus diberikan insulin. Oke, kemudian sesuai dosis itu akan diberikan 10 unit, dan karena ibu belum pernah mendapatkan sehingga nanti saya mengajarkan di boneka ini ya supaya nanti ibu bisa melakukan sendiri, karena ini sebenarnya bisa dilakukan sendiri. Ya. Tadi ini sudah dilakukan priming, kemudian sudah tidak ada gumpalan lagi. Nah, ini 10 unit, maka ini kita putar Bu di sini sampai angka 10. 10. Ya, kalau misalnya Ibu nanti dosisnya 20, nah itu juga bisa diputar lagi. Gitu. Tapi karena sekarang yang dibutuhkan 10, maka 10 saja. Oke, ini area-area yang bisa diberikan atau ditusuk untuk insulin. Itu ada lengan bagian atas, kemudian lengan kanan dan kiri, kemudian area perut, kanan atas, kanan kiri, bawah kanan. Kemudian juga paha kanan, paha bagian atas, bagian kanan dan kiri, kemudian juga di area pantat. Bokong Gitu ya. Oke, sebelum kita tusuk harus dibersihkan dulu. Sebaiknya satu usapan saja, atau kalau misalnya ini jadi boleh memutar dari dalam ditarik keluar, boleh satu kali usapan ya. Yang nggak boleh itu bolak-balik. Kemudian ini 90 derajat. 90 ya. Oke, ini kayak latihan. Tegak ini ya Bu. Ini kemudian posisi angka itu kita kelihatan. Jadi kalau misalnya Ibu nusuk sendiri berarti itu harus terlihat supaya nanti sudah tahu masuk atau belum. Oke, kemudian ditekan sampai angka 0 gitu. Kita tahan sebentar, dan sebaiknya setelah diberikan insulin ini tidak diusap-usap atau biasanya kan kalau agak sakit kemudian agak sedikit dipijat-pijat. Nah, itu untuk insulin jangan dilakukan gitu ya. Kemudian untuk membuang jarumnya itu nanti dengan menggunakan klem, atau bisa kita seperti ini. Untuk insulin sendiri ini karena dia ada beberapa dosis sehingga bisa dilakukan atau dipakai berulang, dan tapi sebaiknya tidak diberikan atau diulang-ulang terus-menerus karena nanti akan semakin menimbulkan rasa nyeri untuk ibu kalau dipakai berulang kali. Nih, saya kira itu untuk pemberian insulin. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bu? Jadi dosisnya nanti tetap nunggu sesuai advis ya Dok? Iya, nanti kan disesuaikan dengan gula darah ibu hasil terakhir pemeriksaannya berapa. Jadi bisa naik, bisa turun. Kalau misalnya gula darahnya naik, berarti dosisnya juga akan naik. Gitu ya. Ya, terima kasih Bu Ninda untuk waktunya. Tadi sudah diberikan insulin, juga sudah dicek untuk gula darah sewaktunya. Gitu. Ini sudah saya rapikan alatnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, saya pindah ke pasien lain dulu ya Bu ya. Jadi seperti itu ya untuk tindakan tadi kita sudah mempelajari pemeriksaan GDS dan suntik insulin. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah rumus penghitungan indeks massa tubuh. Ini terutama untuk menentukan apakah seseorang itu berat badannya ideal, berat badannya berlebih, atau berat badannya kurang ya. Jadi bisa kita hitung dari berat badan, nah BB dibagi tinggi badan. Tinggi badannya ukurannya meter, misalnya 160 cm, berarti 1,6 kita kuadratkan. Misalnya berat badannya 60 dibagi 1,6 dikali 1,6. Nah, hasilnya ini kalau misalnya kurang dari 17 kilo per meter kubik itu kurus. Kalau normal yaitu 17 sampai 23. Kegemukan 23 sampai 27, obesitas lebih dari 27 ya. Nah, ini untuk perempuan dewasa. Kalau yang di bawah ini adalah untuk laki-laki. Kalau perempuan 17, kalau laki-laki standarnya pakai 18. Kurang dari 18 kurus, 18 sampai 25 normal,
kegemukan 25 sampai 27, obesitas sama ya di atas 27 ya. Ini untuk rumus menghitung IMT. Nah, sekarang kita masuk ke demo tindakan perawatan luka gangren. Nah, tujuan perawatan luka itu adalah satu, untuk mencegah infeksi, untuk meningkatkan kenyamanan pasien, untuk mengurangi nyeri, dan untuk mempercepat penyembuhan luka. Ini adalah persiapan alatnya. Sebenarnya untuk perawatan luka gangren sama perawatan luka bakar itu hampir mirip ya. Cuman bedanya kalau perawatan luka bakar benar-benar harus dijaga tingkat sterilitasnya, terutama luka bakar yang tidak mengalami infeksi. Tapi kalau untuk yang luka gangren ini sudah masuk ke luka kotor ya. Nah, set perawatan yang dibutuhkan ada set perawatan luka steril, kom 2 buah, pincet anatomi 1, kemudian sirurgis 1, gunting jaringan 1 buah, arteri klem 1 buah. Handscoon-nya ada yang steril 1 pasang ya, yang steril, yang bersih juga 1 pasang. Kasa steril sesuai dengan kebutuhan, perban sesuai dengan kebutuhan, plester sesuai dengan kebutuhan. Kalau sekarang sih sebenarnya untuk luka gangren itu kalau misalnya lukanya kecil itu jarang dipakai plester. Plester sekarang sudah dikurangi penggunaannya. Lebih bagus kita menggunakan hipapik atau kasa gulung ya untuk perawatannya. Kemudian gunting perban 1, cairan pencucinya bisa menggunakan NaCl. Ini untuk yang standarnya. Kalau untuk yang modern dressingnya boleh pakai prontosan ya. Kemudian cairan antiseptik yang direkomendasikan. Untuk yang luka kotor boleh pakai H2O2 ya. Growth factor misalnya menggunakan oxoferin itu biasa dipergunakan. Nah, untuk kompresnya boleh menggunakan metronidazol, cairan metronidazol karena luka gangren itu termasuk luka kotor. Jadi untuk perawatan lukanya menggunakan cairan antibiotik. Kantong sampah bengkok dengan pengalas. Pengalasnya sekarang sudah tidak dipergunakan perlak ya. Jadi lebih bagus kita menggunakan underpad, udah beres, buang. Sekali buang kan kalau alas pasang dari satu pasien, pindahkan ke pasien lain. Malah itu jadi resiko untuk penyebaran infeksi. Bengkok 2 buah, 1 untuk alat, 1 lagi untuk sampah. Speed tanpa jarum untuk proses irigasi ya. Untuk ini untuk pelaksanaan tindakannya, jadi kita perkenalkan diri dulu, lalu 5S senyum sapa ya. Pastikan identitas, kita tanya apa ini benar ini dengan Bapak A, kemudian lihat di identitas di tangan sesuai tidak. Jelaskan tujuan perawatan luka tadi, salah satunya untuk meningkatkan kenyamanan, mencegah infeksi, untuk mempercepat proses penyembuhan. Kontrak waktu bisa sekitar 20 ataupun 30 menit ya. Minta kerjasamanya pada pasien, kita juga jaga privasi ya, karena mungkin pasiennya malu, apalagi luka gangren itu luka yang banyak mengeluarkan nanah dan pus, jadi gordeng di sekitarnya bisa kita tutup. Dekatkan alat, cuci tangan, pergunakan APD. APD kalau pasiennya tidak terkonfirmasi COVID pakai level 2, tapi kalau terkonfirmasi COVID pakai level 3. Level 3 itu berarti sudah menggunakan masker N95 ya. Sudah menggunakan ini penutup mata. Kemudian pasang perlak dan pengalas tadi underpad di bawah lokasi luka. Pasang handuk bersih atau buka balutan, pinset anatomis bersih ya untuk membuka balutan. Sebaiknya dibasahi dulu sama kayak perawatan luka bakar, si perbannya dibasahi dulu supaya lebih mudah untuk mengambil si balutan. Karena balutan misalnya berisi dengan nanah, kemudian mengering pada saat dibuka, kalau kita tidak dibasahi, itu pada saat kita angkat bisa resiko perdarahan. Masukkan bekas balutan ke dalam bengkok yang ada kantong plastiknya ya. Kemudian masukkan pinset, jadi pinset yang sudah kita ngebuka balutan jangan dipergunakan lagi untuk perawatan, simpan di bengkok untuk penyimpanan alat ya. Handscoon kotor, kalau kita sudah melakukan pengkajian, kita pijit-pijit push nanahnya, kita sudah lakukan palpasi pada bagian lukanya, handscoon bersih boleh dibuka. Nah, kemudian kita siapkan alat-alat steril dulu sebelum kita menggunakan sarung tangan steril. Nah, kalau sudah siap alat-alat yang sterilnya,
bersihkan luka dengan menggunakan NaCl. Bisa NaCl dulu atau NaCl-nya bisa digabung langsung dengan metronidazole ya. Dengan satu arah, bisa dari atas ke bawah ataupun sirkular ya. Kalau ada terowongan, boleh diirigasi, ambil spet, kita irigasi ya, supaya nanah-nanah yang ada di dalam terowongan tersebut keluar ya. Nah, kalau ada jaringan yang berwarna hitam, sebaiknya kita angkat karena jaringan berwarna hitam itu bisa mempengaruhi proses penyembuhan luka. Jadi kita ambil, angkat gunting, angkat jaringan, ambil pinset chirurgis, kita angkat, ini gunting adanya di tangan sebelah kanan. Ini pinset, ini gunting, jadi kita gunting, ambil, kemudian ini si jaringan matinya kita simpan ke kasa yang sudah kita persiapkan. Kalau ada nanah pus, boleh kita, tadi sebenarnya pada saat awal pemeriksaan kan kita keluarin, pada saat pemeriksaan fisik juga kalau ada nanah pus bisa kita tekan-tekan pada sama kasa biar keluar si nanah dan pusnya tersebut ya. Kemudian bersihkan area yang banyak nanahnya, boleh dibersihkan dengan H2O2. H2O2 juga bisa mengurangi bau ya. Kemudian bersihkan lagi, kalau sudah H2O kita bersihkan lagi dengan NaCl. Jadi jangan sampai H2O itu kan bisa bersifat toksik juga terhadap jaringan tubuh. Jadi kita bersihkan kembali dengan cairan NaCl. Nah, kalau sudah bersih, boleh sih jaringan yang berwarna merah tersebut yang sudah mulai tumbuh untuk merangsang granulasi dan epitelisasi, kita bisa teteskan oxoferin ya. Nah, kalau sudah, tutup dengan kasa lembab, kemudian kita tutup dengan kasa gulung. Tindakan sudah selesai, alat-alat boleh dibereskan ya. Nah, ini untuk menutupnya, bagian bawah kasa lembab, bagian atas kasa kering ya. Nah, kalau misalnya ini kurang, ini boleh menggunakan kasa perban. Jadi selain kasa gulung, bagian luarnya boleh ditutup dengan menggunakan perban elastin. Komunikasikan kalau sudah beres tindakan, jaga kebersihan, keamanan ya. Kalau sudah beres, lepaskan APD, perawat juga cuci tangan dan dokumentasikan tindakan. Apa saja yang harus didokumentasikan tadi? Luas luka, kemudian warna, bau, ataupun eksudat. Ini untuk tekniknya, untuk teknik perawatan luka gangrennya, bisa disimak. Permisi ya Pak, saya buka dulu. Kemudian mengatur posisi pasien. Saya buka selanjutnya ya Pak. Persiapan lingkungan dengan menutup korden di sekitar tempat tidur. Kemudian perawat mendekatkan peralatannya ke pasien. Perawat mencuci tangan. Untuk membuka balutan luar, kalau membuka cukup pakai sarung tangan bersih ya. Nanti pada saat perawatan luka boleh pakai sarung tangan steril. Pak Meti, saya buka balutannya ya. Itu harusnya simpan dulu underpad ya di bawah kakinya. Kemudian kita siapkan dressing set. Nah, bagusnya pada saat sudah kita buka langsung kita lakukan pengkajian. Tangan kita sudah kontak ya sama area sekitar luka. Kemudian kita buka, baru boleh kita buka alat steril. Ini di video ini dikondisikan karena underpadnya berada di tempat steril. Jadi setelah ngebuka balutan baru dipasang underpad. Bagusnya mah underpad itu dipasang sebelumnya, sebelum kita membuka balutan ya. Dan mempersiapkan alat-alat steril itu, sarung tangan yang sudah pegang-pegang sebaiknya buka dulu, jangan langsung pegang walaupun permukaan ya, permukaan alat-alat steril. Ini sudah dalam bentuk tempat yang sudah sekali buang ini ya, jadi tidak menggunakan kom lagi, jadi sudah ada satu set alat steril yang sudah dipersiapkan. Jadi untuk menampung NaCl-nya ditampung di situ, di tempat kotak plastik tersebut. Nanti kalau sudah beres dibuang. Itu sebenarnya untuk menghindari penyebaran infeksi nosokomial. Nah, kalau ini tidak diperas ya,
Harusnya ini Bersihkan diperas lukanya ya, dulu Pak. sama Kita 2 bersihkan pinset karena luka kalau dari basah itu dalam juga bisa beresiko ke untuk arah keluar. timbulnya infeksi, apalagi istilah bahasa Sundanya mah jadi tertinggal ya di jaringan tersebut. Kemudian Jadi nanti sambil ada genangan kita air. perhatikan, Nah, itu bisa merangsang untuk pertumbuhan kita pus. pencet apakah di dalam luka itu ada pus yang keluar. Jika perlu ada jaringan yang mati, kita lakukan debrideman yang konvensional. Debrideman Jika itu yang tidak ada, nekrotik kita ya. tidak perlu debrideman. Siapkan dulu kasak di samping kakinya. Jadi Kemudian kita buang jaringan itu tidak jika langsung ke ada dalam kom, kita pusnya, buang dulu ke dalam kasak. kita harus lakukan pemeriksaan untuk kultur pus. Cuman ini bagusnya dia menjelaskan yang namanya ada nanah atau pus sebelum menentukan terapi antibiotik. Nah, itu harus ada pemeriksaan dulu, pemeriksaan kultur bakterinya dulu biar tepat nanti pemberian obat antibiotiknya ya. Cuman untuk kita ngambil kultur sebaiknya luka dibersihkan dulu, bukan luka kotor, bukan luka yang banyak nanahnya ambil. Itu malah tidak akurasi dalam hal mendeteksi. Jadi ada bakteri-bakteri lain yang ikut ke bawah. Jadi sebaiknya bersihkan dulu, kalau sudah dibersihkan baru diambil kultur. Dengan cara zigzag ya kalau kita mengambil kultur bakteri. Cotton budnya kemudian dengan arah zigzag. Setelah ada sampel di kapasnya, kita masukkan tabung. Jangan lupa dipasang stiker di tabungnya. Stikernya sebaiknya sudah dipersiapkan dari awal ya. Nah, seperti itu. Itu untuk salah satu bagaimana tindakan untuk perawatan luka gangren. Nah, ini ada lagi supaya lebih jelas. Kita buka terlebih dahulu perban. Luka gangren itu identiknya bagian kaki ya, bagian-bagian akral yang terkena ini. Nah, ini harusnya diguyur dulu sama NaCl. Nanti pada saat guyur, si kom itu adanya di bawah kaki si pasien. Jadi si air itu nggak kemana-mana. Kita buang sampahnya ke sampah medis. Ini untuk cara ngebuka balutannya ya. Seperti itu. Nah, ini untuk cara ngebersihinnya. Nah, kalau dia metode ngebersihinnya dengan cara diguyur, di bawah ada kom yang untuk ininya untuk menampung airan tersebut. Tapi nanti dibersihin jangan sampai ada air yang bahasa Sunda namanya nyangkrung ya ke dalam si luka yang ada di si bapak tersebut. Bersihkan pinggiran-pinggiran luka. Kalau dia tekniknya setelah dibersihkan sama NaCl, dibersihkan lagi sama betadine. Cuma betadine itu bukan Setelah luka terus di situ langsung ditutup, nanti setelah sama betadine bersihkan lagi dengan NaCl. Keringkan dulu itu. Jadi kalau untuk cairan yang dipergunakan kita nunggu instruksi dokter ya. Cuman untuk cairan standar ngebersihin luka itu yaitu adalah NaCl 0,9%. Setelah itu kita taruh pinset di bengkok. Ada bengkok yang telah disiapkan. Kemudian kita ambil gasa. Kemudian kita tutup pada area luka. Kemudian tutup dengan kasa dulu.
Ya, itu untuk bagaimana cara ngebalut pada luka gangren ya. Kalau ini real ya dilakukan pada pasien. Boleh Luka diikat, boleh ditutup, pakai hepatik ya. kemudian bibit bolong, taruh di tempat sampah medis. Kemudian bereskan alat-alat yang telah dipakai. Setelah itu lepas APD, cuci tangan 6 langkah. Setelah kontak dengan pasien, lepaskan APD yang lain. Ya, itu untuk perawatan luka gangren. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi ke arah persiapan diagnostik, yaitu untuk USG. Tapi kalau untuk USG ya, yang pernah Ibu alami juga pada saat pemeriksaan USG, kadang tidak harus sampai puasa dulu, karena Ibu yang pernah melakukan USG terutama untuk USG kehamilan. Nah, yang harus melakukan puasa dulu itu terutama pada kasus-kasus kondisi pada sistem pencernaan biasanya ya. Kemudian untuk yang sudah dijelaskan tadi kan ada barium enema, ada endoskopi ya. Jadi ada beberapa persiapan, intinya beberapa kondisi tersebut harus mengindikasikan atau harus menginstruksikan si pasien itu untuk menjalani puasa sebelum dilakukan pemeriksaan diagnostik ya. Kemudian untuk pemeriksaan GDS sama pemeriksaan sama tindakan suntik insulin juga tadi sudah dijelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami karena biasanya untuk pemeriksaan GDS sama suntik insulin sering ya kita temukan pada saat kita praktek di rumah sakit. Mudah-mudahan selama kalian praktek di rumah sakit pernah melakukannya supaya jadi ingat, oh seperti ini kita harus melakukan tindakan pemeriksaan GDS ataupun tindakan pemberian insulin. Untuk perawatan luka gangren, kalaupun belum pernah, ya setidaknya mudah-mudahan dengan video ini bisa sedikitnya menjelaskan bagaimana tindakan merawat luka dengan kondisi gangren ya. Ini kita hanya terlihat gambarnya saja, belum kita belum kita mengalami dalam satu kondisi kita merawat lukanya itu yang sangat bau sekali kalau untuk luka gangren tersebut ya. Mudah-mudahan nanti di akhir pandemi ya tidak, jadi pada saat kalian nanti tingkat 3 mudah-mudahan si pandemi ini berakhir sehingga kita bisa praktek langsung tindakannya ke pasien. Karena kalau hanya apalagi ini tidak melakukan ke lab langsung ya, hanya berbentuk ilustrasi, ya mudah-mudahan sedikitnya kebayang ya. Jadi ke depannya kami juga dari Prodi D3 Keperawatan ada rencana nanti untuk drilling tindakan, jadi supaya mahasiswa tidak apalagi ini mahasiswa keperawatan yang dimana modalnya itu adalah skill ya. Mudah-mudahan nanti pada saat sebelum kalian praktek ke rumah sakit kita akan menyelenggarakan dulu untuk memperdalam keterampilan laboratorium ya. Untuk pertemuan sekarang Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.